semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Yap, kembali lagi dengan aku Wellis nomor 2 nih. So in this video aku bakalan bikin suatu segmen video baru. Segmen gitu. Aku nggak tahu cara nyebutnya apa. Tapi pokoknya itulah dia intinya. Dan di sini tuh aku bikin segmen kayak tentang curhat-curhatan gitu. Karena sebenarnya aku tuh adalah tipe orang yang suka mendengar curhatan orang gitu. Dan tenang aja, aku tuh mulutnya nggak. Di video kali ini tuh aku emang sengaja banget bikin karena aku ngerasa banyak banget dari kalian yang mungkin butuh teman curhat tapi bingung gitu loh pengen kemana, sedangkan dia pengen ke psikiater gitu ya. Kok ke psikiater, ke psikolog maksudnya, tapi nggak ada biaya gitu loh. Nah jadi aku pengen banget bikin segmen ataupun section video ini. Segmen atau section sih, pokoknya gitu supaya teman-teman atau followers ataupun subscriber aku semuanya tuh di sini merasa nyaman gitu loh. Nah jadi kemarin-kemarin itu kan aku sempet bikin question box di Instagram Stories itu tentang kayak kalian pengen curhat apa gitu, dan lumayan banyak ya responnya tuh. Oke, daripada aku banyak kincong lagi, kita mending langsung cus ke video. And I'm sorry aku terlalu terlalu slow, terlalu woles banget ini. Aku pakai hoodie soalnya aku mager banget buat make upan, dan kemarin juga kan aku habis beres treatment di salah satu klinik cantikan, dan kemarin itu tuh wajah aku tuh kayak di anestesi krim lah, disuntik sana sini lah, dan sekarang tuh kayak bekas-bekas suntikannya tuh bahkan masih ada. Muka aku juga masih merah-merah, tapi untuk bibir ini merah memang karena aku pakai lip tint. Oke, di sini aku bakal ngesamarin username Instagramnya. Mungkin beberapa dari kalian yang emang butuh privacy, jadi ya gitu. Oke? Untuk pertama, cara kakak memanage waktu kuliah dan kerja sedangkan kakak kan ngambil prodi yang cukup sulit. Aku pengen bahas ini di satu video, kayaknya nggak bakal di video ini, jadi stay tune aja ya di video-video aku yang lainnya. Soalnya ini panjang banget, dan kalau aku ngebahas ini kayaknya bakal habis 1 jam. Next, aku orangnya overthinking sampai kayak depresi sendiri. Pengen keluar dari zona ini, tapi kenapa susah? Iya? Few moments later. Ih, Gojek aku dateng lagi ngomong bete. Jujur aku tuh juga orangnya overthinking, tapi makin kesini aku makin udah bisa ngendaliin pikiran aku. Jadi gini guys, sebenarnya yang nyiptain masalah tuh kita sendiri, yang bikin memperibet masalah tuh kita sendiri, yang bikin memperumit masalah tuh kita sendiri gitu. Dan sebenarnya yang bisa menyelesaikan masalah itu tuh ya kita sendiri. Jadi aku nggak tahu ini toxic positivity atau enggak, cuman aku tuh selalu berpikiran gini, dunia ini tuh 24 jam, bakal ada besok harinya, dan aku nggak mau di keesokan harinya aku masih ngepikirin masalah yang sama gitu loh. Percuma dong 24 jam aku yang hari ini gitu loh. Jadi aku berpikiran ini tuh semua pasti ada endingnya. Jangan terlalu overthinking, jangan sampai dibuat depresi, karena masalah apapun itu tuh pasti ada endingnya, pasti ada ujungnya, pasti bisa selesai. Kalaupun gak selesai ya udah nggak apa-apa. Namanya kehidupan tuh jalanin aja. Aku selalu berpikir seperti itu sih kalau untuk aku ya. Tapi aku juga tidak bisa menyamaratakan pikiran setiap orang. Cuman cara aku mengendalikan overthinking aku tuh kayak gitu. And I hope mungkin dari kata-kata aku tadi sih bisa ngebantu kalian sih. Cuman aku nggak tahu ini masuk ke toxic positivity atau gimana. Cuman aku selalu menerapkan ini di kehidupan aku, dan alhamdulillah di sekarang juga aku nggak terlalu overthinking karena aku mikir gitu, ya udah lah Well, masalah tuh pasti ada endingnya. Kalaupun masalahnya nggak selesai ya udah nggak apa-apa. Di kehidupan kamu yang selanjutnya itu bakal ada masalah-masalah lain. Kalau kamu nge-stuck di titik itu aja, kamu nggak bakalan maju. Gitu. Aku selalu berpikiran seperti itu. Aku sambil makan ya guys ya, kita mah slow aja. Kalau kalian pengen dengar ini aku juga, ya udah nggak apa-apa, kalian sambil makan juga. Next, aku ngerasa capek kak sama diri aku sendiri. Aku insecure, mau diet tapi gagal terus. Aku malu, aku gendut. Kenapa harus malu? Tapi gini, jujur aku sebenarnya aku nggak munafik, aku nggak mau dibilang muka dua. Jujur dulu berarti sempat sampai 65 kilo, dan itu aku demi Allah gendut banget. Dan aku juga insecure gitu sama diri aku sendiri. Tapi makin lama, makin kesini gitu ya, aku nyadar kalau misalnya kita tuh diciptain oleh Tuhan dengan bentuk badan, dengan berat badan, dengan ini dan itu yang berbeda gitu loh. Jadi aku selalu kayak kalau misalnya ngelihat orang-orang yang punya badan bagus gitu, kayak ya Allah beruntung banget dia dikasih badan bagus, sedangkan aku badannya jelek misalnya gitu ya. Tapi ya udah nggak apa-apa, aku nggak ngejadiin itu insecure gitu lama-lama, karena insecure tuh terbentuk karena kamu selalu ngebandingin diri kamu dan yang lain gitu loh. Jadi be yourself gitu loh, love your body gitu loh, jangan berpikiran badan kamu tuh jelek. Kalaupun misalnya kamu berpikiran seperti itu, buang jauh-jauh aja gitu loh. Kalau kamu mikirin sesuatu hal yang nggak harusnya dipikirin tuh nggak bakal ada habisnya.
Intinya sih kalau misalnya kalian ngerasa insecure, jangan sampai ngelihat orang-orang yang bikin kalian insecure gitu. Kalau aku sih lebih gitu ya. Aku tuh lebih mending menghindari masalah gitu. Lebih mending menghindari pokok terjadinya, terciptanya masalah gitu, dibandingkan menyelesaikan masalah itu sendiri. Karena kalau udah ada masalah, gitu. Oke. Next. Oke, yang curhat sama aku nih panjang banget. Kak Welis mau curhat, sekalian butuh motivasi gitu. Jadi tuh Kak, aku kan emang udah niat masuk di FK. Emang didukung juga sama orang tua. Alhamdulillah aku keterima di univ swasta. Gak apa-apa lah ya, bangga dikit gak keterima di negeri. Aku juga bangga aku swasta. Nah jadi ini awal banget aku kuliah, udah semingguan gitu. Tapi aku ngerasa berat gitu Kak, gara-gara belajarnya tuh kayak wow banget. Padahal belum seberapa. Kayak berasa gini baru seminggu aja udah ngeluh. Dan aku tuh takut banget Kak, seiring berjalannya waktu aku makin berat gitu. Aku takut banget, aku gak apa-apa, aku gak bisa Kak. Ada gitu terlintas yang kayak, aduh ini sebenarnya gue bisa gak sih jadi dokter, berhasil gak ya gue. Nah aku tuh kalau tahu Kak Welis dari YouTube tentang makeup gitu. Terus aku follow Kak Welis di IG. Terus baru tahu kalau misalnya Kak Welis itu mahasiswa kedokteran. Pas itu aku juga masih SMA. Nah pas tahu Kak Welis anak kedokteran gitu, aku langsung stuck lihat kakak. Ngeliat kakak tuh berasa happy aja gitu, free banget padahal anak kedokteran. Nah dari situ juga makin tuh keinginan aku masuk kedokteran makin nambah. Nah balik lagi Kak, pas aku udah masuk terus cara ngerasain kayak gimana cara belajarnya walaupun baru awal banget. Jadi terlintas gitu loh kayak di pikiran aku, berhasil nggak ya gue tuh bisa bertahan sampai sini. Oke. Gini guys, buat yang belum tahu, aku tuh memang mahasiswa kedokteran di Universitas Islam Bandung, Unisba. Kalau dibilang aku tuh happy terus anaknya masuk kedokteran tuh enggak. Banyak banget hal-hal yang aku alami. Aduh kan aku tuh kalau udah cerita gini tuh pengen nangis, tau gak sih? Aku tuh melalui hari-hari aku di kedokteran tuh sulit banget. Kayak aku tuh nggak punya keluarga di Bandung, tapi aku keterima di kuliah kedokteran Bandung. Kalian tahu itu kayak aku tuh sama sekali nggak tahu Bandung. Aku nggak pengen banget malah kuliah di Bandung. Aku tuh pengennya tuh di Jogja sama teman-teman aku yang lain. Tapi teman-teman aku pada keterima di UGM, sedangkan aku kayak terlempar sendiri di Bandung dan Unisba gitu loh. Awal mulanya malah kayak mikir aku di Bandung tuh ngapain ya gitu. Belajar kah? Padahal posisinya aku udah keterima tuh di kedokteran Unisba. Terus aku belajar di semester awal, kalian tahu nilai aku drop banget karena aku sama sekali nggak tahu itu gimana cara belajarnya tuh. Aku bener-bener drop banget, IPK aku jelek banget, sejelek itu. Aku nggak ngerti cara belajarnya gimana, sedangkan teman-teman aku tuh udah ngerti banget cara belajarnya gimana gitu. Aku nggak bisa. Tapi sedangkan aku tuh main mulu, orangnya aku tuh nongkrong mulu gitu. Di semester kedua juga malah makin banyak masalah, berantem sama kakak tingkat yang notabene-nya tuh sebenarnya aku nggak salah gitu loh. Jadi aku tuh ada nyebutin kata-kata kasar gitu, tapi bukan ke dia, tapi ke benda. Tapi dia malah mendengarnya tuh aku ngatain dia gitu. Dan disitulah aku jadi kayak makin drop banget gitu. Kayak kakak tingkat ngesini-sinisin aku gitu kan. Tapi itu lol banget sih, aku menganggap itu adalah suatu peristiwa yang lol. Terus di semester ke-4-5 gitu, aku ada masalah lagi gara-gara sama pacarku yang pokoknya gitu deh, banyak banget lah complicatednya sampai akhirnya aku lulus. Dan tahu nggak sih di pikiran aku gini, oh ternyata gue bisa ya dapat gelar sarjana kedokteran gitu. Kalau dipikir-pikir tuh sebenarnya gue tuh nggak bisa gitu. Gue tuh nggak pinter-pinter amat loh. Gue tuh bodoh, termasuk gue tuh bodoh. Tapi gue tuh rajin. gue tahu gue tuh bodoh tapi gue rajin gitu. Gue mengakui diri gue rajin gitu, because I know myself gitu. Gue tuh suka nyatet, gue tuh suka baca. That's why setiap ujian tuh gue pasti selalu mengurung diri seminggu 2 minggu di kamar sendiri. Gue nggak mau keluar kemanapun gitu. Dan buat orang-orang yang selalu melihat gue di Instastory, gue tuh senang-senang aja ya, karena gue emang gak pengen menyebarkan kesedihan gitu di sosial media gue. Gue tuh pengennya kalian ketika ngelihat gue tuh anaknya senang-senang aja gitu. Padahal mah gue enggak gitu. Gue tuh anaknya bener-bener sad girl banget gitu. Gue tuh apa-apa pasti nangis. Gue tuh cengeng banget deh sumpah. Gue aja nggak ngerti fisiologi ini, gue bisa nangis gitu. Kayak aduh kenapa sih lo tuh bodoh banget gitu. Gue tuh gitu orangnya. Kayak kalau misalnya kalian tuh selalu berpikiran, ih gue bisa nggak ya ngelewatin ini, jalanin aja semaksimal mungkin apa yang kalian bisa. Tapi jangan kalian jalanin tapi kalian jalaninnya setengah-setengah. Jangan gitu. Justru jalanin tapi jalaninnya tuh penuh ikhlas dan penuh semangat gitu loh. Kayak misalnya kamu nih yang ngeluh gara-gara di kedokteran tuh susah gitu. Kamu jalanin aja tapi kamu tetap belajarnya semaksimal mungkin. Jangan jalanin aja tapi belajarnya setengah-setengah, itu mah sama aja bohong. Kamu belajar semaksimal mungkin yang kamu bisa, jalanin aja. Nanti tuh kamu bakal ngerasa di titik, oh ternyata gue bisa yang jalanin ini. Motivasi aku itu adalah aku nggak pernah mau berkata enggak bisa. Aku nggak pernah mau berkata aku
aku nggak ngerti, karena nanti udah kedoktrin gitu loh otak akunya. Jadi aku selalu bilang, oh lumayan sulit, cuma menarik, bisa aku pecahin deh kayaknya soalnya. Atau enggak, wow, amazing banget itu fisiologinya, atau enggak amazing banget ini gimana tugasnya gitu. Percayalah kalau misalnya apapun yang kita laluin itu kita bisa ngelewatinnya kalau misalnya kita berusaha semaksimal mungkin. Just believe in yourself, karena kita nggak pernah tahu masa depan, jadi ya jalanin aja gitu, oke? Next, kita lihat lagi ya. Gak tahu kenapa sekarang tuh lagi ngerasain temen deket aku tuh ngejauh dan aku nggak tahu alasannya. Aku juga sering banget di posisi itu. Aku sering banget teman-teman aku kayak, kok ngerasa ngejauh sih gitu. Padahal mah sebenarnya kayaknya mereka nggak ngejauh gitu, cuman kitanya aja yang ngejauh. Terkadang kita tuh terlalu overthinking, padahal sebenarnya kita gitu yang nyitain. Jadi ya kalau misalnya kayak gitu, kamu ngerasa teman kamu ngejauh, ya kamu deketin lagi. Masa kalau teman kamu ngejauh, kamu juga ikutan ngejauh? Ya nggak ada feedback positif dong. Maksudnya gini, di dunia ini tuh nggak bakal ada yang sesuai sama apa yang kamu mau gitu. Jadi jangan malah kamu jauhin, malah atau kamu musuhin, atau kamu seber aibnya. Jangan, kamu deketin lagi, kamu tanya kenapa kok kamu ngerasa ngejauh gitu. Karena aku pikir kalau misalnya berteman gitu ya, jangankan pacaran, berteman tuh juga harus butuh communication gitu. Karena itu kan adalah suatu hubungan ya, teman kan juga adalah suatu relationship. Jadi menurut aku itu penting banget sih untuk ngejaga pertemanan itu dengan cara komunikasi yang lancar dan oke. Aku sambil makan ya guys ya, aku lapar. Aku makan terus. Next, apa salah sih pengen nyenengin diri sendiri dan gak peduli cinta-cintaan bahkan pacaran? Gak salah. Karena yang tahu kehidupan kamu tuh ya kamu sendiri. Yang tahu kapan kamu senang, yang tahu kapan kamu sedih, yang tahu kapan kamu gembira ngelakuin ini tuh ya kamu sendiri. Jadi jangan pernah peduliin kata orang-orang yang kayak bilang, lu jomblo, lu belum pacaran, oh my god, mantan lu baru berapa? 1. Wow, jangan dipeduliin. Bodoh amat lah kata orang mau ngatain lu ini, kayak mau ngatain lu apa, kayak gitu ya udah sih gitu loh. Aku juga dulu waktu jomblo ditanya-tanya kayak gitu, and I don't even fucking care gitu loh about pikiran orang-orang ke aku. Karena kalau misalnya dipikirin terus gitu, pikiran orang-orang nggak bakal ada habisnya. Jadi nggak salah kalau kamu nyenengin diri sendiri tanpa peduli adanya cinta-cintaan bahkan pacaran, oke? Dan menurut aku juga kan karena aku agamanya Islam dan pacaran itu memang nggak ada di Islam. Meskipun aku pacaran sih sebenarnya, cuman ya pacaran tuh kan emang nggak boleh ya katanya, dan ya bagus gitu ya, kamu mending langsung ke jenjang pernikahan. Kayaknya segitu aja untuk konten curhat-curhatan aku kali ini. Sebenarnya masih banyak banget yang pengen aku omongin, cuma nanti aku bakal bikin lagi di episode selanjutnya. So stay tune in my YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, and comment. And don't forget to follow my Instagram, karena aku sering banget nge-share apapun hal-hal yang berkaitan dengan skincare, makeup, fashion, ataupun tentang lifestyle aku di situ. So bye-bye guys, see you in another video. Love you all.